pagi ini kita bersyukur kembali kita boleh berkumpul, dan pastinya saudara sudah menikmati firman Tuhan sepanjang minggu ini lewat daily devotion. Amin. Amin. Seberapa engkau yang membacanya, tidak cuma melihat atau terus scroll itu, tapi benar-benar membacanya. Saudara pasti melihat bagaimana Tuhan berkerinduan untuk tiap kita terus alami Dia sepanjang hidup kita. Dan sepanjang hidup itu pastinya adalah hari lepas hari. Nggak bisa diborong seminggu diwocok kabeh dalam tempo 1 hari gitu ya. Kenapa? Karena tiap hari itu ada peningkatan, ada sesuatu yang baru pastinya. Nah, dari situ loh Bapak Ibu, ada nggak ada gambarnya, pastikan saudara menikmati ya, firman yang dibagikan. Karena apa? Karena firman yang dibagikan itulah hakikatnya. Gambar itu hanya pelengkap, katakanlah gitu, ekspresi dari apa yang disampaikan. Tapi yang terpenting adalah firman yang dijabarkan atau diceritakan, disampaikan. Nah, kalau saudara tekun di sana, saudara akan melihat benang merah dari maksud saya dari hari pertama sampai hari terakhir, hari Sabtu kemarin. Saudara akan melihat bagaimana firman itu terus berkesinambungan. Kenapa? Karena memang itu loh saudara, guidance atau tuntunan yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Kalau kita bacanya coplokan, hari ini mocok, 2 hari yang akan datang nggak mocok, ya mungkin masih nyambung, mungkin, tapi nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena kadang-kadang selesai baca pagi lalu kita sibuk seharian gitu, terus malam-malam tahu-tahu udah malam masuk kamar tidur dan istirahat. Itu kadang-kadang sudah lesap dari pikiran kita, dari ingatan kita. Makanya perlu membaca renungan itu tuh berulang dalam sehari, mungkin 2-3 kali, sehingga kita bisa dong gitu, bisa mudeng dengan apa yang dimaksud dengan personal revival, kebangunan rohani pribadi, yaitu membawa kita ini dalam alami apapun selalu ada jawab firman-Nya. Nah, itu dia. Karena tanpa firman, saudara, kita hanya akan mengalami masalah itu kayak tanpa solusi, kayak tanpa jalan keluar, sehingga kita akan terus puyeng dengan masalah-masalah yang datang dan pergi. Bahkan seringkali orang bilang, "Lha sing siji wis durung rampung, iki wis jedul meneh masalah, iki wis enek meneh persoalan." Nah, itu artinya yang pertama memang belum ketemu jalan keluarnya. Sehingga ketika muncul yang berikut, kita frustasi, kita kebingungan dewi. Tapi yang namanya guidance, tuntunan, itu enggak tiap hari kita camkan. Nah, dalam bahasa lama itu camkan, perhatikan dengan seksama. Itulah bahasa lain camkan. Jadi saudaraku, pastikan tiap kita ini menjalani hari-hari kita itu saudara jujur atau tidak gitu ya. Esok ketemu sore bengi terus ngapa saudara? Tidur. Bangun pagi saudara, oke lah baca renungan gitu. Nah, kita sekian waktu sambil doa gitu ya. Setelahnya apa yang saudara buat? Sibuk dewe, umek dewe, ya bawa urusan kerjaan, bawa urusan dapur, bawa macam-macam, gitu kan? Apalagi yang wayahe anak juga rapot, wis itu mbok itu yang umek-umekan dewe. Kenapa kadang-kadang ada yang harus diberesi gitu kan? Rapotnya gak iso dijupuk karena cek nunggak. Saudara puyeng dewe, ayo pandi duitnya gitu kan?
Karena saya pernah alami saudara gitu kan, walau nggak sampai nunggak-nunggak, tapi paling tidak kan itu kesibukan orang tua kayak gitu. Tapi ketemu sore, saudara lekane layah-layah menjalan pekan kesel wes. Nah akhirnya, ngerti-ngerti wis jam 8, wis siap mapan meneh, wis mapan turu meneh. Saudara, kita terjebak dalam rutinitas yang itu saja. Nah padahal Tuhan mau tiap hari itu dia selalu hadir, dia selalu nyata, dan dia selalu memberi diri untuk kita. Kita boleh tanya, kita boleh konsultasi, kita bisa punya waktu hubungan sama dia. Itu yang kadang karena kesibukan, karena banyaknya hal yang harus kita kerjakan, itu membuat kita ini tidak punya waktu untuk saat teduh dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Nah, ayo mulai bangun tuh, punyai waktu untuk intim dengan Tuhan, ngobrol. Berapa waktu lah saudara bisa terus setting waktumu, atur hidupmu, sehingga kita ini punya keintiman dengan Tuhan itu bukan hanya di waktu-waktu kesulitan. Yes. Kenapa? Karena yang namanya kesulitan banyak kali orang kan kayak gitu. Yang wis kecepet baru jeret pulang Tuhan gitu. Nanti jane Tuhan wis jawab ning gara-gara kita fokus ning masalah kita. Kalau itu nyaris tak terdengar. Nah di situ loh saudara yang harus kita waspadai, kesibukan kita. Ya sibuk apapun itu, waspadai, jangan sampai itu nyudo mengurangi waktu kita sama Tuhan. Justru kondisi longgar, gak enek masalah, katakanlah kayak gitu, ayo pakai untuk kita cari wajah Tuhan. Mungkin lewat keberadaan kita yang sedang tidak bermasalah, kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan sampai Tuhan kasih arahan apa yang harus kita buat, apa yang harus kita kerjakan. Amin. Gak usah nunggu kejepit, gak usah nunggu enek Salah. Tapi jalani hari-harimu terus dengan kesadaran bahwa Tuhan itu tidak pernah ninggalin kita kok. Amin. Yang ada tuh kitanya yang saking sibuknya membelakangi Tuhan, membuat Tuhan itu kayak jadi ban serep. Ya apa-apa lagi dibongkar, ayo Tuhan tolongi aku. Ingat peristiwa apa itu? Ketika badai datang di perahu murid-murid, Tuhan Yesus lagi apa? Tidur nyaman, mau enek duduk, enek opo ya. Saudara kemarin yang kaget oleh duduknya bianter banget gitu ya. Itu dia, bandingkan Tuhan tuh diombang-ambingkan gelombang serasa dinina bobokkan kok. Gimana dengan kita? Enek masalah kita gak iso turu. Enek masalah kita mumet sampai mana-mana loh. Mumet itu cuma kepala memang, ning perut melu mules, awak melu rapenak gitu ya. Itu dia, saking kita fokus kepada masalah. Nah makanya saudara, kita ini dibikin penak loh jane mbek Tuhan. Tapi ya tinggal saudara mendeklarasikan firman. Itu kesalahan, boleh dibilang seperti itu, kesalahan persepsi kita yang belum berubah. Kita pikir derek Gusti masa segitu gampangnya. Saya pernah cerita kepada saudara kan, bagaimana kakak saya menjelang tidak adanya gitu. Tapi saya sempat masih ada waktu lagi beberapa bulan dia meninggalnya. Ketika saya injili dia, terima Yesus, terima pengampunan gitu. Memang segitu gampangnya. Itu yang menjadi persepsi pemikiran yang seringkali diputar balikkan iblis. Kenapa? Karena dalam hidup sehari-hari birokrasi itu amat sangat mempersulit jalan hidup kita. Ngurus iki harus rono, diuncalke rono, menek ngono. Itu dia. Maka ketika Tuhan bikin sesuatu yang mudah,
kitanya yang terbengong-bengong, kita yang jadi nggak percaya. Ini yang harus setiap kita mulai berubah. Ya. Amin. Karena Tuhan tidak mau kok bikin kita sulit sebenarnya. Sebenarnya tuh Tuhan mau hidup kita tuh aman-aman selalu. Amin. Ya, ya. Tuhan udah bilang di kayu salib semua sudah Selesai. selesai. Hanya saudara ditinggali gitu loh. Dan saudara punya waktu, punya kesempatan untuk intim sama Tuhan. Bukan hanya berdoa untuk, aduh Tuhan masalahku aku dioyak-oyak debt collector. Dia, saudara akan terus hidup aman. Karena memang saudara gak pernah punya hubungan tentang debt collector gitu kan. Tuhan itu maunya bikin hidup kita tuh nyaman. Kalau tuh ada masalah, saudara tahu itu masalahnya hal yang kecil. Ya, ya. Ditinggal ke ben saudara itu ndak kengangguran. Ya. Nah dari situ loh saudara, tiap kita perlu menyadari kita berasal dari Tuhan. Amin. Kalau Tuhan asal kita, masa iya toh Tuhan orang ngewangi kita, masa iya toh Tuhan ndak peduli kita, masa iya sih Tuhan ndak denger doa kita. Lah wis berdoa suwe biar belum terjawab. Nah, ayo cari akar masalahnya. Mungkin firman Tuhan katakan salah dalam hal berdoa. Engkau berdoa meminta untuk dihabiskan menurut hawa nafsumu. Ada kan ayat itu? Nah itu dia yang perlu kita waspadai. Artinya memang mungkin tiap-tiap doa nggak langsung jreng. Karena ingat, sehari bagi manusia 1000 tahun bagi Tuhan. Sehari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Artinya ya ada jeda waktu yang harus kita pahami. Mungkin belum waktunya Tuhan jawab doamu. Ya. Belum sampai di titik yang Tuhan anggap nih udah waktunya. Nah, ini contoh tentang waktu yang baik itu ketika, sorry ya Pak Anjan, saya mengingatkan tentang bagaimana Tuhan bicara tentang waktu yang terbaik buat Ivo. Itu mengobati saya juga bahwa terbaik juga untuk suamiku. Jadi artinya kita perlu memahami yang kita pikir itu waktu kita. Tuhan bilang, belum. Ada waktunya sendiri. Nah di sini loh saudara, sekali lagi Alkitab menulis 1000 tahun bagi manusia itu 1 hari bagi Tuhan. 1000 hari bagi Tuhan, 1 hari bagi manusia. Artinya ada jeda waktu yang harus kita pahami, yang Tuhan belum mendengar menjawab doa kita. Gak usah uring-uringan, gak usah apalagi sampai mogok. Tuhan denger doa, wes gak usah Tuhan-Tuhanan. Itu sebuah kekeliruan yang besar. Nah dari situ ketika kita nyadar bahwa kita ini berasal dari Tuhan, yuk kita lihat Yesaya 51 ayat 1 sampai dengan kedua atau sampai ketiga. Oke, Yesaya 51 ayat 1 sampai 3. Kata-kata penghibur untuk Sion. Kita baca sama-sama 2, 3. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapak leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Dia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti
meniti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Oke, karena judulnya kata-kata penghibur untuk Sion, dipastikan semua memang bernada memberi penghiburan, kekuatan untuk Sion. Nah, saudara, Tuhan mau tiap kita menyadari engkau ini aslinya berasal dari Tuhan. Amin. Ya. Ya kan, manusia ingat terdiri atas 3 unsur apa? Roh, terus jiwa dan tubuh. Aslinya jiwa itu nyatu dengan roh. Tubuh ini memang sendiri. Cuman karena dosa, nah ini nih jiwa ini seringkali mempengaruhi keberadaan roh manusia itu sendiri. Tujuannya apa? Menurunkan derajatnya supaya manusia lebih hidup di alam lahiriah, badani tubuhnya ini terus menarik turun, ini terus berusaha mempengaruhi. Maka tidak heran saudaraku, orang lebih banyak melihat fakta dan data. Tidak heran orang lebih condong mendengar kata jiwa dan tubuhnya yang bersuara dibanding roh manusia. Padahal Alkitab menulis roh manusia itu adalah pelita Tuhan untuk menyelidiki kedalaman hati itu manusia. Ya, amin. Makanya sadari sebenarnya yang terutama Tuhan kenali adalah manusia roh kita. Paulus pernah mengatakan, sekalipun badani manusia, badaniku merosot, tapi manusia batiniahku harusnya terus meningkat. Amin. Artinya saudara tahu kualitas manusia batiniah kita yang adalah manusia roh itu harusnya posisinya lebih berkuasa, lebih didengar daripada keberadaan jiwa dan tubuh. Amin. Makanya saudara, kalau saudara melihat fakta dan data, ayo mulai sandingkan itu dengan firman Tuhan. Fakta dan data itu sejajar enggak dengan firman? Kalau enggak, perangi dengan kebenaran firman. Amin. Ya. Nah, tanpa itu saudara, kita akan terus terputar-putar kayak siapa tuh? Simpson. Nah, saudara tahu akhir hidup Simpson? Jika dia ditangkap orang Filistin, terus dicungkil matanya, rambutnya dintaike, karena rambut itulah dia ditandai sebagai nasir Allah, hamba Allah yang diurapi. Rambutnya dibentaknya, motornya dicungkil, terus tangannya dirangket, di apa tuh? Ya ditaleni lah, sehingga tidak bisa beraktivitas. Kerjaannya apa saudara? Kalau saudara pernah baca itu pasti saudara tahu. Kerjaannya menggiling gandum. Sesekali kalau masa perayaan Simpson dibawa untuk jadi tontonan. Saudara bisa bayangkan, dari seorang yang diurapi Allah, dari seorang yang bisa membunuh banyak tentara atau bangsa Filistin, sekarang jadi taklukkan. Ya memang kalau orang ditaklukkan itu dia harus dirah oleh yang menaklukkan gitu. Nah sekarang kita kembali kepada diri kita. Saudara ditaklukkan oleh apa tuh? Fakta dan data atau firman Tuhan dalam keberadaan rohmu, manusia rohmu. Nah itu dia. Ketika Simpson kondisinya tidak berdaya, dia jadi bahan tertawaan. Kalau sekarang sih stand up comedy. Dia dibuat gimana caranya Simpson ini jadi tukang ngelawak. Tapi di titik terakhir hidupnya dia bilang, Tuhan kasih aku kekuatan, kesempatan sekali ini, urapi aku mau lakukan sesuatu. Tapi dengan
bayaran apa saudara? Mati. Ya mati. Ya rengkuh itu apa namanya? Pilar-pilar kerajaan yang besar, sementara di situ berkumpul penggede-penggede Filistin termasuk rakyatnya untuk lihat dia lagi jadi lawaan, bahan lawaan. Saudara tahu bagaimana akhir hidup Simson. Tuhan belum kasih kita ending. Tapi pastikan sebelum sampai di ending kita, yuk isi hidup kita dengan perkara-perkara ilahi. Amen. Sehingga yang namanya jalan hidup kita itu seperti yang dikatakan, lihatlah dari mana engkau terpahat. Pandanglah, karena ayat ini dikatakan, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Nah, engkau yang mengejar yang benar, engkau yang mencari Tuhan. Tuhan berkata, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian yang daripadanya kamu tergali. Dari mana asalmu? Engkau harus terus sadarkan diri. Amin. Nah, ini contoh yang Tuhan lakukan. Ketika seseorang naik kuda, gitu ya, katakanlah seperti itu, naik kuda, dan supaya kuda ini mau jalan, gitu ya, mau berlari, orang itu punya akal dengan cara dikasihnya di depan itu kayak pancingan, tapi isinya makanan kesukaan si kuda. Ini cuman gambaran aja. Nah, saudara, itu kuda dengan nafsunya berusaha meraih makanan kesukaan dia, dan itu tanpa sadar mempercepat lari si kuda. Tuhan kadang-kadang mengizinkan hal-hal yang tak baik itu datang dalam hidup kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ini terus menyadari, aku harus mengejar Tuhan sumber hidupku. Aku harus mengejar Tuhan untuk mendapatkan apa yang menjadi keperluanku dalam hal ini. Perkenanan Tuhan. Yes. Nah, itu loh saudara, kalau kita sampai di titik perkenanan Tuhan, istilahnya nggak usah doa, nggak usah minta, saudara tahu Bapak yang baik itu akan memenuhi segala kebutuhan. Amin. 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 Maaf ya kalau saya bilang, nggak usah kita minta, doakan aku butuh ini, aku perlu ini. Kenapa? Karena kalau sudah terkoneksi dengan kesadaran bahwa dia Bapak yang baik, tidak akan melupakanmu, tidak akan melupakan kebutuhanmu sekalipun. Jadi apa yang harus kita buat? Ya udah, cintai Tuhan aja. Sadarkan dirimu, bagianmu adalah mencintai Dia, sehingga apapun yang Bapak sudah berikan anugerahnya pada waktunya pasti kau akan nikmati kok, pasti. Kalau belum nyampe ya terus aja cintai Tuhan. Karena dikatakan tadi kan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Saudara tahu ya gunung batu kayak apa? Dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Asalmu engkau harus ingat baik-baik, sebagai manusia Allah sudah seharusnya kita hidup memperkenankan. Amin. Dan itu harus terus, sehingga jalan memang enggak seperti membalik telapak tangan kok. Saya tahu itu. Tuhan juga paham itu. Makanya hari lepas hari Tuhan mau bimbing hidup kita untuk terus menyadari bahwa aku butuh Tuhan, aku perlu Tuhan, sehingga aku terus dengar arahannya untuk aku jalani. Ya. Lalu di ayat yang kedua, pandanglah Abraham bapak leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurun seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring.
Kita tahu yang namanya cerita tentang Eden. Itu dalam bahasa di sini disebutkan taman Tuhan. Kalau dalam bahasa aslinya diterjemahkan bahasa Inggris pleasure, kesenangan. Ya. Dan memang aslinya Eden itu sebenarnya diberikan untuk kita nikmati dalam kesukacitaan. Ya. Tapi karena kekeliruan dalam memilih kedua moyang kita itu, Adam dan Hawa, memang yang pertama terima buah atau ambil buah pengetahuan buruk dan jahat itu sih Hawa. Tapi toh di situ hadir suaminya Adam, dan Adam diam saja. Orang ngeleng ke ojo gak apik. Ini kerja sama suami yang keliru, suami istri yang keliru. Nah, disitulah saudaraku, Tuhan mau mengembalikan untuk kita bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan di Taman Eden. Ya. Dikatakan ayat 2, pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Bandingkan dengan hidup kita. Dulu kita ini siapa? Hanya seorang diri, lalu ketemu jodoh nih, lalu diberkati dengan berbagai kondisi dan keadaan. Nah, lebih lanjut, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Sion tidak utuh lagi. Kondisi kita tidak utuh ketika kita belum ketemu Tuhan. Tapi itu janji Tuhan, ketika kita kembali kepada Tuhan, Tuhan berikan kita utuh. Amin. Pribadimu utuh. Amin. Engkau sebenarnya nggak perlu cari apa-apa lagi, karena sudah komplit. Amin. Ya, Sudah amin. Tuhan utuhkan hidupmu. Ya, Tidak amin. ada lagi yang terlewati. Amin. Yes. Hanya kita nih kadang-kadang ulah kaya sing ngono, aku kok cek ngene. Nah, itu kekeliruan kita. Ya. Kenapa suka bandingin diri kita dengan orang lain? Stop itu. Ya. Stop dari sekarang, nggak usah bandingkan dirimu dengan siapapun. Tapi bandingkan hidupmu dengan apa yang menjadi janji Tuhan, sehingga engkau jalani hidupmu dengan penuh sukacita. Engkau tidak perlu terbebani, kain duwe, padahal saleh tengku, seangkatanku. Saya tidak peduli dengan itu, saudara. Ya. Orang akan bilang ini dan itu tentang saya, no problem. Dan itu tanggung jawab orang itu sama Tuhan. Yang penting aku mau dengar apa kata Tuhan tentang hidupku. That's it. Nah, saudara, Tuhan ingin membuat tiap-tiap kita itu menerima penghiburan yang dari Tuhan. Amin. Kalau penghiburan dari manusia, penghiburan dari dunia ini, udahlah, lupakan itu. Kenapa? Itu hanya sementara. Ya. Kalau dari orang, kalau orang itu sedang pro saudara. Tapi kalau sedang kontra sama saudara, ya elekmu sing diewet-ewet, elekmu yang dicerita, yang dieling-eling, gitu kan? Nah, disitulah Tuhan ingin tiap-tiap kita menyadari. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat apa? Kegirangan dan Kegirangan dan sukacita, Amin. nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Artinya Tuhan mau tiap-tiap kita mensyukuri hidupmu hari lepas hari. Loh, aku masih bergulat dengan hidupku yang tiap hari itu harus golek duit. Itu kekeliruan kita. Ya. Kenapa saya bilang keliru? Kalau engkau memang pegawai, lakukan bagianmu. Kalau engkau seorang PNS, lakukan bagianmu. Yang pasti engkau bukan hidup dari gajimu, tapi dari anugerah Bapakmu yang memang dialirkan lewat gajimu. Gaji seberapapun, kalau nggak ada anugerah Tuhan, nggak mentek, saudara. Ya. Mungkin orang nggak mentek, saudara irit-irit, tapi justru mendatangkan yang nggak baik bagi tubuhmu. Kenapa aku mikir, aduh, kok tipis menggarian dompetku, aduh, anakku butuh ini, aduh. Nah, saudara akan hidup dengan tekanan-tekanan yang seperti itu. Nah, kalau engkau seorang yang
usaha gitu ya, swasta, pastikan kau bekerja berusaha juga berdasar janji Tuhan. Artinya cari wajah Tuhan duluan, nanti Tuhan akan bicara padamu apa yang bisa kau lakukan dan tidak bisa engkau kerjakan. Ya. Karena dia Bapa yang baik. Harus dieling-eling itu. Dia Bapa yang baik, Allah yang setia. Dan mungkin Bapak yang baik tutup mata, tutup telinga dengan kebutuhan anak-anaknya. Tidak mungkin. Bapak yang baik, Bapak yang setia, Allah yang setia, tidak mungkin juga tidak mendengar doamu. Nah, kalau dia belum dengar menjawab doamu, ayo cari tahu apa kekeliruanku Tuhan. Apa mungkin doaku yang keliru? Apa mungkin keinginanku dalam doa itu yang tidak tepat? Dari situ loh saudara, tiap kita dengan menyadari bahwa kita ini punya gunung batu. Di kitab Amsal dituliskan bahwa pelandu binatang yang lemah membangun hidupnya, membangun sarangnya tepatnya di gunung-gunung batu. Karena dia tahu dia lemah. Sewaktu-waktu dia bisa diincar dari udara, burung yang kuat, entah itu Raja Wali, ya. Sewaktu-waktu dia bisa berlari masuk ke celah gunung batu. Kalau di bawah-bawah dia bisa dikejar oleh singa gunung, ya, puma, gitu. Ada kan? Mereka hidup di gunung-gunung. Memang di Indonesia nggak ada sih, gitu. Yang pasti saudara harus lihatnya di Amerika sana. Nah, saudara, artinya di mana kondisinya tetap ada ancaman. Tapi itu baiknya Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, selalu ada jalan keluar. Amin. Itu pasti. Jadi Tuhan itu tidak pernah kok membuat kita kayak anak yang terasing di pojok, nggak ada yang menolongnya. Nggak gitu. Bapakmu yang baik itu akan selalu siap mendukung, menolong. Maka dari itu cintailah Tuhan, cintailah firman-Nya lebih dari apapun. Jangan sibukkan waktu dan hidupmu dengan perkara-perkara dunia ini. Tapi pastikan engkau sibukkan dirimu dengan Tuhan. Bukan berarti layan ngono aku mau doa dong, gak usah kerja. Itu keliru juga. Kita itu manusia saudara, ya harus tetap kerja. Kenapa? Karena memang itu bagian daripada pergulatan hidup yang harus kita hadapi. Tapi kita tidak hadapi sendiri loh. Itu yang menjadi poinnya. Kita tidak sendiri. Kita disertai oleh Bapa yang baik, Allah yang setia. Dengan kesadaran itu saudara, persepsi kita tidak lagi ngoyak yang namanya iming-iming di depan dari kuda yang ditumpangi tadi. Kuda itu bergerak karena ngoyak iming-iming yang di depan. Tapi tidak seperti itu kondisi hidup kita. Kondisi hidup kita berjalan karena Tuhan menyertai. Ketika Tuhan perintahkan belok kanan, yo belok. Ojo lakukan, yo ojo lakukan. Jalan terus, ya jalan terus. Bisakah itu? Bisa. Tuhan itu sebenarnya komunikatif. Dia ingin membangun hubungan dan komunikasi dengan kita. Karena kita tidak terlatih loh. Kita terlatih yang namanya audible, suara sing krungu ning kuping niku, bukan di hati. Nah, di situ letak kekeliruan kalau orang simpangan itu salah paham. Jadi yang siji ngalor, yang siji ngidul. Tuhan jadi ngomongin gini, kita kan tidak dengar bablas saja dan ketemu sesuatu yang tidak menyenangkan di sana. Gak usah tunggu sesuatu yang tidak menyenangkan yang membuat kita kemudian balik kanan lagi, gitu ya. Tapi teruslah arahkan telinga hatimu untuk mendengar kata Tuhan. Lewat. Nah, ya ini tadi saudara baca firman, terus renungkan, terus mulai perkatakan,
enek tantangan. Nah, cari firman yang menjadi jawaban atas masalahmu, atas tantanganmu. Jangan, Tuhan aku tolong iki piye. Mau gitu Pak. Enggak, tapi saudara udah tahu salah satunya. 1 Korintus 13 10 maksud saya, 1 Korintus 10 ayat 13. Ada yang apa? Yo, yang udah dapat, buka cepet, baca. 1 Korintus 10 ayat 13. Go. Yo. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan. Amin. Ya. Pencobaan-pencobaan yang aku alami ialah pencobaan-pencobaan luar biasa, gitu kan? Biasa. Biasa. Sopo sing sering kali bilang, aku tidak, aduh, termehek-mehek aku, ayo, lihat itu ayat. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang Biasa. sepakat. Amin. Ayo, kalau ada sesuatu yang saudara pikir mengagetkanku, mengerikan, dahsyat menini pencobaan tantangan ini. Nah, baca, ingatkan dirimu tentang ayat ini. Itu pencobaan yang Biasa. Itu pencobaan yang Biasa. yakinkan dirimu dengan saudara ngomong dengan pasti gitu. Jadi saudara nggak biasa orang ini. Aduh, ini Mas Tata. Biasa apa luar biasa Mas Tata? Nah, saudara cari rekomendasi orang lain, saudara cari tahu orang lain. Sing ngalami pencobaan saudara, ya saudara harusnya tanya dirimu sendiri dengan tanya Tuhan, gitu kan? Karenanya dilanjutkan, sebab Allah setia dan apa? Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai Melampaui kekuatanmu. Aduh, aku kuat. Aduh, terlalu berat. Begitukah? Harusnya enggak. Karena tidak akan melampaui kekuatanmu. Saya ingin message ini masuk dalam hidupmu, sehingga ketika kau mengalami sesuatu, kau tidak termehek-mehek. Kau tahu dengan pasti Bapakmu setia. Amin. Terus pada waktu kamu dicobai, terus Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini di semua lini, saudara. Enggak cuman masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah finansial, masalah kesehatan juga termasuk di dalamnya. Amin. Apapun yang kau hadapi, apapun yang kau alami, ingat, gunung batu tempat engkau tergali, terbawa oleh kasih Tuhan. Saudara ingat, pencobaan itu tidak melampaui kekuatan. Amin. Dengan keyakinan itu dipastikan engkau tetap bisa berdiri tegak, tidak meleot-meleot goro-goro kabutan masalah. Jadi kalau saudara meleot-meleot, kabutan masalah, kabutan persoalan, sing keliru di mana tuh? Persepsi kita tidak dan belum diselaraskan dengan janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Saudara baca, saudara hafalin, saudara terus perkatakan ketika engkau mengalami sesuatu yang tidak baik menurut persepsimu, menurut jalan berpikirmu. Dengan seperti itu loh saudara, persepsi-persepsi yang tidak benar dalam hidup kita dihapus, didelete, diganti dengan firman Tuhan. Kalau saudara tahu itu handphonemu itu terima message yang ora bener, ojo disebar. Ya. Tapi saudara cepet mending delete. Apalagi tuh sekarang ini di WhatsApp ada yang katanya penipuan dan ini dan itu, aku dari ini, aku dari itu. Gak usah pengenan, delete saja, gak usah disebar juga, delete saja.
Nah, begitu juga kalau engkau mulai bimbang dengan Tuhan, dengan kondisi keadaanmu, delete cepet-cepet, ganti install ulang dengan firman Tuhan. Amin. Dan seperti itu saudara mulai Tuhan kasih persepsi jalan berpikir paradigma yang baru, Amin. yang dari Tuhan dan yang benar, valid, Ya. nggak ngapusi. Karena yang namanya hope itu ngapusi, tidak berdasar, tapi orang pengen memang yang iso, gitu ya, yang iso, saudara diapusi. Yang iso diapusi, engkau saudara ditipu mentah-mentah, melek-melekan, ditarik semua uangmu. Saya tidak nakutin, tapi itu yang barusan terjadi. Nenek-nenek bilangnya, rumahmu ada setannya gini dan begitu. Akhirnya 500 juta melayang. Nah, saudara tentu nggak mau. Oh, jobnya 100 juta leran duitnya. Saudara bisa bilang kayak gitu. Tapi yang pasti saudara, firman Tuhan harus menjadi dasar keyakinan kita. Firman Tuhan harus menjadi sesuatu yang nomor satu, menjawab setiap masalah persoalan kita. Karena kita akan datang pada Kristus. Kita naikkan pujian Tuhan, inilah biarkan anak-anak, itulah dunia anak-anak, pengok-pengok, kita pengok-pengok memuji Tuhan. Dalam dalam kita juga mengakui Tuhan, ini hidupku, terus bentuk ulang, terus benahi jalan berpikirku dan jalan-jalan hidupku. Amin, yes God.
Kiaralaya lamaya syakatakan lamaya merataka. Tuhan melihat hati tiap-tiap engkau. Karena pastikan didapati hati yang mencintainya, didapati hati yang menaati arahannya, sehingga kau tahu persis apa yang kau lakukan selaras dengan kehendaknya. Sehingga kau pun tahu persis ketika engkau berjalan, engkau tidak sendirian. Bapakmu menyertaimu. Pastikan perjalanan maupun keputusanmu membuat Bapakmu disukakan. Jangan pernah berpikir Bapakmu tidak melihat, Bapakmu tidak pedulikan engkau. Karena sesungguhnya Bapa tidak pernah meninggalkan kita ciptaannya. Sebabnya biarlah kesadaran akan Tuhan, kesadaran akan kehadirannya selalu melekat dalam hati pikiran kita. Supaya apapun peristiwa yang harus engkau lewati, lewati saja bersama Tuhan. Engkau tidak sendiri dan engkau tidak perlu bergulat sendirian. Sebagai anak-anak yang dicintai olehnya, pastikan kau juga mencintainya sepenuh hati, sepenuh niatmu. Sebab tidak ada firman yang bisa engkau debat apapun itu. Tidak ada firman yang bisa engkau salahkan, engkau buat tidak berdaya atas hidupmu. Tapi pastikan firman itu kedaulatan Tuhan ada di hidupmu. Pastikan firman yang terus bergema berbicara atas hidupmu. Karena itulah yang akan menyadarkanmu akan keberadaan Allah di hidupmu. Sekadar alamaya syakat. Alamaya syakataka. Ikan dayu tasakan direla. Tuhan, buat kami menyadari keberadaan hidup kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi di matamu Tuhan. Tapi kami perlu jujur di hadapanmu. Kami perlu terbuka di matamu. Sehingga jalan-jalan hidup kami akan terus Engkau luruskan selaras dengan kebenaran-Mu. Tidak ada dalih apapun muncul di pikiran dan hati kami tentang kebenaran-Mu. Tetapi ketaatan-Mu telah biar itu terus menjadi warna hidup kami. Bapa, ketika kami mencintai-Mu lebih dari apapun, maka dipastikan Engkau pun lebih mengutamakan kami dan memberkati kami. Bahkan ketika hal-hal yang tidak baik datang, kami tahu dengan pasti Bapa yang baik terus kawal hidup kami. Bapa yang baik terus menyertai kami dengan segala kebaikan-Mu. Itu sebabnya ajar kami bersyukur dan mensyukuri tiap jalan yang harus kami lewati, tiap waktu yang harus kami lalui, karena kami tahu Engkau terus bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan
Anugerahnya memampukanmu melewati masa sukar sebesar apapun. Karena kesadaran akan Tuhan ada dalam hidup. Kesadaran Bapa yang baik, Allah yang setia terus melekat dalam hati pikiran. Karena sungguhnya itulah fakta yang harus engkau alami. Itulah kondisi keadaanmu, di mana sebagai Bapa, sebagai Allah, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Pastikan kau terus mengingat-ingat firman-Nya. Pastikan kau terus memperkatakan janjinya. Satukan hatimu dengan firman-Nya. Satukan jalanmu dengan janjinya. Karena Dia Bapa akan menggenapi setiap apa yang Dia katakan dan ucapkan kepadamu. Dan pasti kau akan menikmatinya hari lepas hari. Terimalah berkat-Mu, terimalah anugerah-Mu, dan hiduplah dalam rencana Bapa yang kekal. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sama-sama katakan amin.